نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قال الله تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن أصدق الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا ثلاث: صدقة جارية أو علما ينفع به أو ولد صالح. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Yang mana nikmat Allah begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga jamaah rahimakumullah, kita tidak ada pernah sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Allah hanya meminta kita yang mengaku hamba-hambanya untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat Allah selain daripada mengucapkan alhamdulillah, yaitu jalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dengan menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itu bukti tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar salawat dan salam kita Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaanlah kita, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Di dunia yang fana ini, terlebih jamaah rahimakumullah, di kehidupan yang hakiki kelak, Allah selamatkan kita dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki. Jamaah rahimakumullah, kematian merupakan sebuah hal yang pasti, tidak dapat kita hindari. Jamaah rahimahullah, Ali bin Abi Thalib mengatakan kematian itu ibarat sebuah pintu.
yang mana setiap kita manusia akan melewati pintu itu. Hanya saja jamaah rahimakumullah, kita tidak tahu kapan akan melewati pintu kematian itu. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya yang datang dari Allah dan sesungguhnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna dalam bahasa Arab itu harfun taukid yang menguatkan, jemaah rahimahullah, yang menguatkan. Inna pasti yang ada di muka bumi Allah ini datangnya dari Allah, dan pasti yang datang dari Allah itu akan Allah panggil pula. Manusia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan Allah panggil kita, jemaah rahimahullah. Jemaah rahimahullah, ada kisah nyata di mana kisah nyata ini khatib sendiri yang menyaksikan jemaah sekalian. Ketika khatib baru pindah rumah, kira-kira 2 minggu, jemaah rahimahullah, ada anak muda yang mana anak muda ini kecanduan judi online dan banyak hutang, akhirnya singkat pemikiran bunuh diri. Jemaah rahimahullah, akhirnya anak muda ini mati. Tidak lama, beberapa hari kemudian, ada seorang bapak. Si bapak juga kecanduan judi online. Karena kecanduan judi online, si bapak banyak hutang. Sama singkat pemikiran bunuh diri. Leher digantung, lompat ke sumur, badan masuk separuh. Ketika lompat, ternyata si anak dari si bapak sedang di ruang tamu nonton televisi. Terdengarlah suara hentakan sel. Ketika si bapak lompat bunuh diri, anak terkejut lari ke belakang. Dia telah lihat orang tuanya masuk ke dalam sumur separuh badannya. Maaf jamaah rahimahullah, si bapak sudah mengeluarkan kotoran. Ketika itu si bapak dibawa ke rumah sakit Sufi Najis, dan alhamdulillah si bapak sampai saat ini masih hidup. Jamaah rahimahullah, ini kisah nyata. Kedua-dua kisah ini mencoba melakukan percepatan kematian, dan yang satu sampai ajalnya di situ, dan si bapak belum sampai ajalnya. Jamaah rahimahullah, kematian itu tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita percepat walau sedetik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu tidak akan bisa kita tunda, jemaah sekalian. Siapapun kita tidak bisa menunda kematian kita, dan tidak bisa mempercepat kematian kita. Kata Allah, kalau sudah sampai ajalnya, maka Allah akan cabut ruh dari jasad kita, jemaah rahimahullah. Jemaah rahimahullah, kalaulah kita sudah tahu kematian itu adalah hal yang pasti, takkan mungkin bisa kita hindari. Lantas apa yang harus kita takuti dari kematian ini, jemaah sekalian? Tak ada yang perlu kita takuti
terhadap kematian, karena kematian merupakan hal yang pasti. Tetapi jamaah rahimahumullah, yang perlu kita persiapkan menuju kematian itu, bekal menuju kematian itu yang harus kita persiapkan, bukan takut terhadap kematian jemaah sekalian. Atas apa bekal kita menuju kematian jemaah rahimahumullah? Yang paling utama bekal menuju kematian kita ialah ibadah sholat yang kita lakukan jemaah sekalian. Karena sholat merupakan raksul ibadah, kepala dari segala ibadah jemaah sekalian. As-sholatu imanuddin, sholat tiang adalah tiang agama, dan itu kita sudah ketahui bersama jemaah sekalian. Jemaah rahimahullah, apabila baik sholat kita, maka baik amal ibadah kita yang lain. Sebaliknya, buruk sholat kita, maka buruk pula sholat amal ibadah yang lain. Ini sama-sama kita ketahui jemaah rahimahullah. Ibadah sholat ini merupakan bekal yang paling penting menuju kematian kita jemaah sekalian. Jemaah rahimahullah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah sholat itu tidak ada waktunya. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu telah ditentukan waktunya terhadap orang yang beriman. Dengan kata lain jemaah rahimahumullah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengerjakan sholat pada awal waktunya jemaah sekalian. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mau ketinggalan takbiratul ula jemaah rahimahumullah. Dia akan meninggalkan segala aktivitas kehidupan duniawinya demi menghadap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam jemaah sekalian. Jemaah rahimahumullah, orang yang beriman tahu bekal terbaik bagi dirinya yaitu menegakkan sholat. Lalu jemaah rahimahumullah, apalagi bekal kita menuju kematian? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam, apabila mati anak cucu Adam, maka terputus segala amal ibadah illa thalathin, kecuali 3 jemaah. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariah jemaah rahimahumullah. Sedekah jariah ini akan mengalirkan pahala kepada kita meskipun kita sudah wafat jemaah rahimahumullah. Jemaah rahimahumullah, apabila kita memiliki kesanggupan, apabila kita memiliki kelebihan harta yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita, maka keluarkan itu semua untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimahumullah, apabila ada sebuah masjid yang kita ketahui masjid itu membutuhkan bantuan kita untuk perehatan masjid, kita diberikan Allah kelebihan rezeki, tapi kita tidak mau mengeluarkan rezeki yang Allah berikan itu jemaah sekalian. Ketika kita mati, maka kita bermohon kepada Allah di alam kubur untuk minta hidup kembali meskipun sebentar saja, hanya untuk mengeluarkan harta yang Allah titipkan kepada kita itu jemaah sekalian. Hanya untuk mensedekahkan harta yang Allah titipkan kepada kita. Dan jemaah rahimahumullah, jangan pernah kita menunda-nunda sedekah kita. Jangan pernah kita menunda-nunda zakat kita jemaah sekalian. Karena tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin kita 1 jam ke depan masih hidup
atau Allah cabut ruh kita dari nyawa kita jemaah sekalian. Tak ada yang bisa jamin kita masih hidup 1 jam ke depan. Jemaah rahimahumullah, jangan tunda-tunda sedekah kita, jangan tunda-tunda kebaikan kita, jangan tunda-tunda zakat kita jemaah sekalian. Apabila kita memiliki kelebihan rezeki yang Allah berikan, segera tunaikan sedekah kita, segera tunaikan zakat kita jemaah rahimahumullah. Jangan pula tunggu malam takbiran baru kita keluarkan zakat. Tak ada yang memastikan kita bisa hidup malam takbiran nanti jemaah sekalian. Tidak ada yang dapat memastikan kita bisa hidup malam takbiran nanti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jemaah rahimahumullah, ini bekal yang pertama, sedekah jariyah. Kita lihat ada sebuah masjid yang membutuhkan bantuan kita. Kita diberikan Allah kelebihan, segera tunaikan harta yang Allah titipkan kepada kita yang berlebih itu di jalan Allah. Apabila ada suatu madrasah yang membutuhkan bantuan kita, keluarkan jemaah rahimahullah. 50.000 yang kita keluarkan untuk membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan madrasah, maka akan mengalirkan pahala bagi kita meskipun kita sudah wafat. Namanya sedekah jariyah. Yang kedua jemaah rahimahullah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita tularkan, yang kita ajarkan kepada orang lain akan mengalirkan pahala kepada kita meskipun kita sudah wafat. Jemaah rahimahullah, seorang ibu mengajarkan anak perempuannya memasak, lantas anak perempuannya ketika menikah jemaah sekalian, dia memasak dan membahagiakan hati suaminya karena masakannya. Ilmu memasak yang ibu berikan kepada sang anak akan mengalirkan pahala kepada ibu meskipun ibu sudah wafat. Jemaah rahimahullah, bisa kita bayangkan itu masih ilmu memasak, belum lagi kita ajarkan ilmu agama pada generasi muda kita. Jemaah rahimahullah, meskipun kita sudah wafat, ilmu agama yang kita tanamkan pada generasi kita itu akan mengalirkan pahala kepada kita meskipun kita sudah wafat. Jemaah rahimahullah, kita ajarkan, kita hafalkan Al-Fatihah kepada generasi muda kita itu. Bayangkan jemaah rahimahullah, yang wajib sholat itu 17 rakaat, 17 kali dia baca Al-Fatihah, yang kita ajarkan, yang kita hafalkan kepadanya, maka 17 kali dia baca itu akan mengalirkan pahala kepada kita jemaah rahimahullah. Ilmu yang bermanfaat. Lalu jemaah rahimahullah, bekal yang keempat menuju kematian itu anak yang soleh, bukan anak yang salah jemaah sekalian. Anak yang soleh. Jemaah rahimahullah, sederhananya anak yang soleh itu anak yang melaksanakan sholat 5 waktu jemaah sekalian. Jemaah rahimahullah, sekali lagi, anak yang soleh bukan anak yang salah. Jemaah sekalian, terkadang tanpa kita sadari karena kita anak kita menjadi anak yang salah, bukan anak yang soleh. Jemaah rahimahullah, kita menuruti apa yang generasi muda kita inginkan. Kita berikan fasilitas jemaah sekalian, tidak salah. Tidak salah kita berikan fasilitas kepada generasi muda kita. Tapi ingat jemaah sekalian, tapi ingat, fasilitas yang kita berikan jangan lupa kontrol dari kita jemaah rahimahullah. Karena jika kita memberikan fasilitas tetapi kita lepas kontrol pada generasi muda kita, bisa jadi generasi muda kita menjadi generasi muda yang salah. Jemaah rahimahullah, anak perempuan yang khotib tangkap handphonenya ketika khotib lihat story penelusuran Google, na'udzubillah jemaah sekalian, anak perempuan yang dia lihat situs-situs yang tidak benar jemaah rahimahullah. Na'udzubillah, ini akibat lepas kontrol dari kita selaku orang tua yang menyebabkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang salah. Jemaah rahimahullah, apalagi yang menyebabkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang salah? Ketika
generasi muda kita mengancam kita jemaah sekalian, dan kita menuruti ancamannya. Contoh jemaah rahimahullah, seorang ayah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ketika tamat sekolah kamu masuk sekolah pesantren." Ternyata si anak melihat kawan-kawannya masuk sekolah pesantren, sekolah B. Lantas anak katakan pada ayahnya, "Ya, kalau saya tak sekolahkan sekolah B, maka saya tidak akan sekolah." Orang tua, ayah, ibu nurut, daripada anak tak sekolah, udahlah sekolah-sekolah dia yang dia pilih. Ini kalah kita jemaah sekalian, kalah kita. Kalau sekali kita terjebak dengan ancaman generasi muda kita, ingat jemaah sekalian, dia akan mengancamnya kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, keenam kali, dan seterusnya. Karena kita ancaman yang pertama sudah kalah jemaah sekalian. Maka dari sini perlu ketegasan kita jemaah rahmat. Perlu ketegasan kita pada generasi muda kita, agar generasi muda kita tidak menjadi generasi muda yang salah. Perlu juga kita dikatakan kejam selaku orang tua. Kalau kau tak mau sekolah yang ayah pilihkan, kalau kau tak mau sekolah yang mama pilihkan, kau gak usah tinggal di rumah ini. Walaupun perkataan itu hanya sekedar ancaman jemaah rahimahullah. Walaupun perkataan itu sekedar ancaman. Kenapa jemaah rahimahullah? Karena kita mau generasi muda kita menjadi generasi muda yang soleh, bukan generasi muda yang salah jemaah rahimahullah. Jemaah rahimahullah, terkadang kita memikirkan kepentingan generasi muda kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan dengan ilmu komputer, ilmu bahasa Inggris, les privat bahasa Inggris dengan biaya yang mahal, les privat komputer dengan biaya yang mahal. Tapi jemaah sekalian, kita lupa bagaimana mengajarkan generasi muda kita membaca Al-Quran. Berapa banyak generasi muda kita yang tingkat SMP jemaah sekalian belum bisa membaca Al-Quran. Tentunya di zaman kita dahulu jemaah sekalian, kelas 4 SD kita sudah bisa membaca Al-Quran. Tetapi zaman saat ini jemaah sekalian, begitu banyak generasi muda tingkat sekolah menengah pertama SMP yang belum bisa membaca Al-Quran. Jemaah rahimahullah, kita lupa mengajarkan generasi muda kita membaca Al-Quran. Kita lupa mengajarkan generasi muda kita beristinja. Jemaah rahimahullah, kalau tidak benar, kalau tidak bersih istinja generasi muda kita jemaah sekalian, maka air seni najis mutawasithah itu akan keluar dan mengenai dalaman kita. Lantas dalaman kita gunakan untuk sholat kita tidak sah karena lengket najis mutawasithah itu pada diri kita. Kita lupa mengajarkan pendidikan agama pada generasi muda kita jemaah. Tapi kita mau kehidupan 20 tahun, 30 tahun ke depan dengan ilmu teknologi, ilmu bahasa Inggris jemaah. Itu semua tidak salah kalau kita barengi dengan ilmu agama jemaah rahimah. Inilah jemaah rahimahullah, khutbah Jumat yang sekali. Kematian yang pertama, kematian itu hal yang pasti dan tak perlu kita takuti. Tetapi persiapkan diri kita menuju kematian itu. Persiapan menuju kematian itu yang pertama, tegakkan sholat. Tegakkan sholat pada waktu. Yang kedua, sedekah jariyah. Jangan tunda-tunda sedekah kita. Lihat jemaah rahimahullah, lihat sekitaran kita, lihat di masjid, lihat tetangga-tetangga kita, lihat rumah-rumah ibadah kita. Kalau memang membutuhkan uluran tangan kita, segerakan sedekah kita, sedekah jariyah kita jemaah sekalian. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat yang kita berikan kepada orang lain. Yang keempat, anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Demikianlah khutbah Jumat yang sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membekali diri kita menuju kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafur